Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Promotor dan Kopromotor, Bapak Dr. Suyitno, STMSC, dan Bapak Insinyur Muslim Mahardika, STM PhD IPM. Kami akan menyampaikan presentasi mengenai disertasi kami dengan judul Pengecoran dan Pengujian Ketahanan Aus, Pasangan Ball-on Socket Material UHMWPE Komersial Pure Titanium dan UHMWPE Stainless Steel 316L untuk aplikasi lumbar disk tulang belakang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tulang belakang adalah tulang yang membujur dari leher hingga ekor yang tersusun atas ruas-ruas tulang yang dihubungkan dengan disk. Tetapi memang sering sakit punggung bagian bawah, terutama di tulang lumbar, itu terjadi pada sebagian besar orang dewasa. Hal ini karena di bagian tulang lumbar itu sering menderita torsi, geser, tekan, tarik secara bersamaan dalam beban yang cukup besar sehingga mengakibatkan cedera. Medical treatment yang bisa dilakukan itu bisa dengan penyatuan tulang atau spinal fusion, cuman memang ini sering mengakibatkan gerakan yang terbatas, walaupun mengurangi rasa sakit. Solusi yang kedua adalah dengan penggantian total disc replacement, ini bisa mengurangi rasa sakit dan bisa diperoleh kembali gerakan tulang belakang. Total disc arthroplasty ini banyak sekali macamnya, tetapi memang hampir semuanya menggunakan prinsip ball-on socket. Prinsip ball-on socket ini terdiri dari upper plate, lower plate, dan ball UHMWPE, di mana mekanisme ball-on socket ini mesti akan mengalami keausan yang disebabkan karena small metallic debris yang akan menyebabkan reaksi biologis yang merugikan bagi tubuh. Sedangkan batas ambang debris adalah 10 mm, 10% ya. Karena kalau lebih dari 10% maka akan ada lebih dari 10 ppm ion di dalam tubuh yang akan merugikan jaringan tubuh. Ya, sehingga upaya untuk menurunkan keausan itu terus dilakukan. Ya, keausan ball-on socket standar ISO 181921 adalah 14 mm kubik per million cycle. Ya, desain yang ada ini memang berkisar antara 0,12 sampai 20,76. Diharapkan keausan itu kurang dari 10 mm kubik per million cycle. Ya, ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkisar antara 13 sampai dengan 17 mm kubik per million cycle. Sehingga penelitian mengenai desain terus dilakukan untuk menurunkan keausan. Salah satunya dengan pengubahan center of radius ball UHMWPE terhadap socket end plate. Ini beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa material yang telah diuji mengenai desain, material, axial force, flexion extension, ya, gerakannya, lalu cycle-nya sama perubahan center of radius. Ini oleh Grup, Prokovic, Vikar, Kettler, lalu ada Hyde, Wang, Mukadas, ya. Ada Hyde lagi di tahun 2016 dan Wang 2016. Ini hampir semuanya menggunakan standar ISO 181921 dengan material cobalt chrome dan paduan titanium. Dengan desain unconstrained dan semi-constrained, variasi gerakannya adalah axial force, flexion extension, lateral bending, lalu center of radius yang digunakan itu adalah 0, 2, 7, 13, dan 14. Lalu dari penelitian, berdasarkan beberapa penelitian yang sebelumnya, akhirnya penelitian ini menggunakan desain semi-constrained dengan material CPTI dan stainless steel 316L. Pembebanannya secara dinamis 50 sampai 150 Newton. Lalu gerakan flexion extension-nya adalah plus minus 7,5, lateral bending-nya plus minus 7,5, axial rotation-nya plus minus 4, frekuensinya 2, dengan lubrication bovine serum. Lalu center of radius yang kami variasikan adalah 7,5, 9, 11, dan 13. Ya. Lalu teknologi manufaktur yang bisa digunakan itu adalah salah satunya adalah pengecoran. Pengecoran investment saat ini banyak digunakan untuk pemenuhan implan. Karena bisa menghasilkan geometri yang rumit, prosesnya mudah, dan ekonomis. Namun selama proses pembekuan sering terjadi cacat porositas sehingga ada beberapa hal yang dikurangi untuk mengendalikan porositas, misalnya dengan pengecoran centrifugal casting maupun pengubahan arah, posisi maupun penampang saluran.
Ya, ini ada beberapa penelitian sebelumnya memang biasanya menggunakan penampang lingkaran, persegi maupun segi 6 dengan arah tegak lurus terhadap pengalir. Rumusan masalah yang bisa kami dapatkan di sini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh bentuk penampang dan arah saluran ya, ketika dibuat dengan proses pengecoran sentrifugal. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh posisi cetakan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pengaruh posisi center of radius, ya, pasangan soket UHMBP CPTI dan UHMBP stainless steel terhadap ketahanan aus dan kekasaran. Sehingga tujuan dari disertasi yang kami lakukan adalah yang pertama, menginvestigasi pengaruh bentuk penampang dan arah saluran. Lalu yang kedua adalah menginvestigasi pengaruh posisi cetakan. Yang ketiga, menginvestigasi pengaruh posisi center of radius-nya. Ya, sehingga ini pengaruhnya terhadap ketahanan aus dan kekasaran permukaan. Tahapan penelitian yang kami lakukan ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, ya, tahap pertama itu mengenai proses pengecoran artificial lumbar disc ini dengan bahan CPTI dan stainless steel sehingga akan menghasilkan produk. Ya, produknya seperti ini. Yang kedua adalah pemesinan bol UHMBPE. Ini dengan variasi radius dari 7,5, 9, 11 dan 13. Lalu yang ketiga adalah pembuatan tributester untuk alat uji keausan. Ya, karena memang alat uji keausan di sini belum tersedia sehingga kami membuatnya dengan standar ISO yang telah ditentukan. Tahapan yang kedua adalah pengujian keausannya, ya, sehingga menghasilkan data laju keausan maupun kekasaran permukaan ball on socket CPTI dan stainless steel. Ini tributester yang kami buat. Ini kontrol gerakannya dengan program X3. Ini lateral bendingnya plus minus 7,5, flexion extensor 7,5 dan axial rotasinya 4 derajat. Pembenahan dilakukan secara dinamis dan frekuensinya adalah 2 Hz. Ini alur pengujian keausan yang kami lakukan. Untuk material, ini kami menggunakan CPTI dengan 99% titanium, 0,17% Fe, dan 0,11% gaseous element, sehingga ini masuk dalam CPTI grade 1, karena Fe-nya kurang dari 0,2 dan gaseous elementnya kurang dari 0,18. Sedangkan untuk yang stainless steel-nya, ini mengandung kandungan karbonnya 0,034 ya, sehingga ini masuk dalam stainless steel 316L karena kurang dari 0,04%. Lalu untuk kesimpulan yang bisa kami ambil dari disertasi yang kami lakukan, yang pertama untuk proses pengecorannya, bahwa saluran masuk dengan sudut 60 derajat yang searah dengan putaran cetakan itu akan menghasilkan produk dengan cacat rongga penyusutan yang paling rendah, densitas tertinggi, dan kekasaran permukaan yang terendah. Sedangkan saluran masuk dengan sudut 150 derajat, yang ini arahnya berlawanan dengan putaran cetakan, itu menghasilkan produk dengan cacat rongga penyusutan paling banyak, densitas terendah, dan kekasaran permukaan yang paling tinggi. Sedangkan untuk yang pengecoran investment dengan metode gravitasi, ini kami gunakan untuk membuat dari produk stainless steel. Ini ternyata dengan posisi penuangan yang berbeda itu akan memiliki karakteristik yang sama, artinya kelima-limanya bisa digunakan. Lalu untuk pengujian keausan itu diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah laju keausan meningkat seiring dengan peningkatan center of radius, namun kekasaran permukaannya menurun. Sedangkan desain center of radius yang memenuhi performa itu untuk pasangan UHMBPE CPTI itu adalah yang 7,5, sedangkan yang UHMBPE stainless steel itu yang 7,5, 9, dan 11. Ini memenuhi performa yang dapat diterima. Ini adalah prototipe lumbar disc yang sudah kami buat. Ini desainnya dan ini adalah hasil pengecoran. Dan ini sudah kita gabungkan dengan bol UHMBPE dengan radius 11 mm. Demikian presentasi yang bisa kami lakukan. Mohon maaf apabila ada beberapa kendala selama dalam presentasi. Terima kasih.